Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Ta'ala atas karunia dan taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita dalam rangka membaca 100 hadis yang berkaitan dengan muslimah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai membaca hadis, sebagai bentuk mimbabi tadzkir, untuk mengingatkan kita semua bahwasanya kita sekarang ini dan 3 bulan ke depan itu akan melewati bulan haram. Sekarang bulan Zulqa'dah ya. Setelah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. 3 ini insyaallah kalau Allah memberikan umur kepada kita, tentu kita akan melewatinya, dan ini adalah bulan haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang haram. Apa itu bulan apa aja? Disebutkan di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sanatu 12 syahran, bahwasanya tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atu hurumin. Di antara yang 12 tadi ada 4 bulan. Salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Wa Rajab baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian yang satu lagi, bulan Rajab, itu berada di antara Jumada al-akhir dan Sya'ban. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu adalah bulan haram. Ada apa dengan bulan haram ini sehingga disebutkan secara khusus? Allah mengatakan di dalam ayat yang sama, fala tadhlimu fihinna anfusakum, yaitu larangan keras untuk bermaksiat di bulan haram ini. Adanya larangan keras untuk bermaksiat di bulan haram ini bukan maksudnya bermaksiat ini hanya dilarang pada bulan yang haram saja. Di luar yang haram, di luar 4 bulan diperbolehkan, bukan itu maksudnya. Akan tetapi maksudnya adalah maksiat, kesalahan, dosa yang kita kerjakan di bulan haram ini dosanya lebih besar. Kita sebagai orang tua, kita sebagai istri tentunya, maka kita harus hati-hati di bulan haram ini. Sebagaimana para hadirat dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di bulan haram ini dosa dilipat gandakan, lebih besar ketimbang bulan yang lain, maka ketahuilah juga bahwasanya berbuat kebaikan di bulan ini juga pahalanya lebih besar ketimbang yang lain. Sahabat Abu Hurairah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan wa ja'ala dzanba fihinna a'zam, bahwasanya Allah menjadikan dosa di bulan yang haram ini dosanya lebih besar. Wal amal salih wal ajru a'zam, sedangkan amal soleh yang kita kerjakan
di bulan haram ini pahalanya pun juga besar. Oleh karenanya para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sedang berada di dua pilihan. Ada di hadapan kita dua pilihan, yaitu dosa di bulan ini besar dan ketaatan yang kita kerjakan di bulan ini pun juga besar. Oleh karenanya pada bulan haram ini, hiasilah bulan-bulan ini dengan bulan-bulan ibadah. Karena pahalanya besar. Perhatikan amalan hati kita, masalah hasad diperhatikan, masalah riya, masalah dengki. Kemudian tunaikan hal-hal yang wajib. Kita sebagai seorang istri tunaikan hal-hal yang wajib yang Allah amanahkan untuk kita. Kemudian diperindah hari-hari kita dengan amalan sunnah. Diperindah dengan membaca Al-Quran. Diperindah dengan salat rawatib. Diperindah dengan zikir. Kita harus berhati-hati berkaitan dengan bulan haram ini. Kalaupun sekiranya kita jatuh, maka kita cepat kembali. Karena cepat kembali dari kesalahan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, apabila mereka jatuh ke dalam kesalahan, tazakkaru. Mereka tersebut ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ingat akan azab dari Allah, ingat juga pahala yang Allah sediakan, sehingga dia cepat bangkit. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini berkaitan dengan masalah bulan haram, bahwasanya kalau Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, maka kita akan melewati bulan haram secara 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan membaca hadis kita, yaitu hadis yang ke-26 di halaman 80. Hadis yang ke-26 di halaman 80. Hadis yang ke-26, kemudian ke-27, ke-28, ke-29 sampai 31. Ini adalah ketetapan Allah bagi para wanita. Jadi hadis ke-26 sampai hadis ke-31 ini adalah ketetapan Allah bagi para wanita. Kita baca hadisnya. Yang pertama adalah ini pembahasan pembahasan haid ya. Hadis yang ke-26. Haid adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, beliau mengisahkan, kharajna la nara illal hajj, bahwasanya suatu ketika kami keluar, kami berpergian, kami safar, la nara illal hajj, tidak ada maksud lain kecuali untuk haji. Falamma kunna bi sarafin hittu, beliau mengisahkan, Ummul Mukminin Aisyah, ketika kami sampai di daerah Sarif namanya, hittu, aku mengalami haid. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempatku sedangkan aku dalam kondisi menangis. Ini haji ya. Haji kemudian datang haid. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah menangis. Qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malaki anu fisti. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kamu sedang haid? Qultu na'am. Itu Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, iya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi? Beliau mengatakan, qala
inna hadza amrun, ketahuilah bahwasanya perkara ini, yaitu haid ini, amrun, suatu perkara, katabahullahu ala banati Adam, adalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk anak perempuan keturunan Adam. Yang laki-laki tidak akan ada. Karena ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana solusinya, kan sedang naik haji tadi. Faqdi ma yaqdil haj. Ini solusi bagi orang yang haid dalam haji, ketika haji atau sedang umrah. Beliau memberikan solusi, lakukan apa saja yang dikerjakan oleh jamaah haji. Ghaira alla tatufi fil bait, kecuali tawaf di Baitullah. Qalat wadahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban sapi untuk para istrinya, muttafaqun alaih. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pembahasan ini berkaitan dengan suatu ketetapan Allah terhadap para wanita yang tidak akan ada pada laki-laki, karena Allah Maha mengetahui hikmahnya. Ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau itu keluar safar bersama suami beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatannya adalah untuk haji. Ini niatan. Enggak ada motif yang lain. Kami enggak ada motif yang lain keluar rumah kecuali menunaikan ibadah haji. Ketika beliau sampai di suatu daerah, Saraf namanya, beliau mengisahkan bahwasanya aku mengalami haid. Kemudian beliau menangis. Sifat wanita ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Aisyah, kamu sedang haid?" Iya. Kemudian baru beliau mengatakan, memberikan solusi, menenangkan Aisyah bahwasanya haid ini adalah suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau wahai Aisyah sedang haji, maka kerjakanlah semua amalan haji kecuali satu, yaitu tawaf. Karena tawaf ini berada di dalam masjid. Ini saja yang dilarang oleh wanita yang sedang haid, baik dia menjalankan ibadah haji atau menjalankan ibadah umrah. Jadi ini kisahnya tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita baca faedahnya. Beliau hafizahullah taala menuliskan 9 faedah. Faedah yang pertama adalah haid adalah ketetapan Allah yang berlaku kepada seluruh wanita anak keturunan Adam. Ini insyaallah jelas ya. Yang kedua, kesabaran seorang wanita menjalani ketidaknyamanan selama haid akan berbuah menjadi pahala. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau berbicara haid ya, tentu haid tersebut memang tidak nyaman. Akan tetapi di balik ketidaknyamanan ini, di balik rasa lemah ini ketika dalam kondisi ketika berada pada siklus haid, ini akan bisa melahirkan pahala. Kondisi lemah ini, kondisi tidak nyaman ini bisa melahirkan pahala bagi seorang wanita kalau sekiranya mereka tersebut menjalani hari-hari selama haid tadi dengan bersabar, dengan meyakini bahwasanya ini adalah suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita berbicara masalah sedih, itu adalah sifat manusiawi. Ya, seorang muslimah tentunya ada rasa sedih, enggak bisa maksimal untuk beribadah, enggak bisa maksimal untuk taat kepada Allah karena ada sebagian ibadah yang tidak diperbolehkan, bahkan tidak sah dikerjakan oleh wanita yang sedang haid, seperti salat, seperti puasa. Tentunya wanita muslimah mengalami ini bisa jadi memiliki sedih, dia enggak bisa maksimal untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kan tetapi sedih itu boleh, tetapi tetap dijalani dengan sabar.
Nah, sabar inilah yang akan berbuah menjadi pahala. Dilewati dengan sabar, ini adalah keputusan Allah Ta'ala, yang mana saya tidak akan bisa lepas dari keputusan Allah Ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Perkara seorang mukmin ini sangat mengherankan sekali. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua perkara seorang mukmin tentunya semuanya baik. Tidak ada perkara seorang mukmin itu yang buruk. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walaisa dzalika li ahadin illa mu'min." Ini tidak didapati kecuali pada seorang yang mukmin. Apa itu? Semua urusan seorang mukmin itu baik. In asabathu sarra syakara. Apabila seorang mukmin itu mendapatkan suatu nikmat, maka dia mengedepankan ibadah yang berupa syukur. Fakana khairan lahu, maka itu yang baik bagi dia. Ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, suatu rahmat dari Allah Ta'ala, maka pintu ibadah yang sedang berada di hadapan kita adalah pintu syukur. Wa in asabat hudara, kalau sekiranya seorang mukmin itu ditimpa dara, yaitu kesusahan, sabara, maka dia bersabar di atasnya. Ini adalah pintu ibadah ketika dalam kondisi tidak nyaman, dalam kondisi kesusahan, maka pintu ibadahnya adalah sabar. Ini berlatih ya. Yang namanya sabar itu butuh berlatih. Dikarenakan para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, para ulama membagi bahwasanya sabar itu masuk ke dalam 3 model. Sabar itu masuk ke dalam tiga model. Model yang pertama adalah sabar di atas ketaatan. Itu model yang pertama. Seseorang tidak akan bisa contohnya menyelesaikan bacaan 10 ayat kalau tidak ada sabar. Baru sehayat, kemudian tidak sabar, besok setelah dilanjut. Seseorang bisa menuntaskan 20 ayat membaca Al-Quran karena dia sabar membaca. Seseorang yang bisa untuk berpuasa sunnah karena dia sabar untuk enggak makan, untuk enggak minum di hari Kamis atau hari Senin. Seseorang yang bisa solat malam karena dia memiliki sifat sabar, dia menjalani dinginnya di malam hari, dan seterusnya. Sabar itu ternyata ada pada ketaatan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar itu juga berlaku sabar untuk tidak bermaksiat. Ketika ada dorongan untuk bermaksiat, dia tahan. Jangan sampai saya berkata-kata sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Jangan sampai saya melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Ini adalah butuh kesabaran. Ini adalah butuh mengendalikan diri. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kriteria diri inilah innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena di dalam diri kita ini ada la'ammarah, keinginan untuk berbuat yang buruk. Ada dorongan. Di setiap kita ada dorongan. Tapi kok dia tidak bermaksiat? Karena dia sabar. Dia tahan untuk tidak jatuh ke dalam maksiat. Dia tahan mata dia untuk tidak melihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Dia tahan lisan dia untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Semuanya butuh sabar. Yang ketiga adalah sabar terhadap takdir buruk dari Allah Ta'ala. Takdir itu para hadirat semuanya baik, akan tetapi disebutkan takdir buruk itu adalah dalam pandangan manusia. Karena keburukan itu tidak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Wa syarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Keburukan itu adalah hanya pandangan kita.
Nah, kalau kita sabar terhadap suatu hal yang tidak mengenakkan bagi kita, apapun permasalahannya, bukan permasalahan haid dan ini aja, apapun permasalahannya, apabila kita merasa tidak nyaman, maka ketahuilah Allah itu sedang mendatangkan pintu pahala berupa sabar. Kira-kira kita bisa meraihnya apa tidak? Nah, inilah bentuk 3 kesabaran yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu sabar di atas ketaatan. Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat, butuh kesabaran. Yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Faedah ini para hadirat yang dimuliakan oleh Allah taala mengisyaratkan bahwasanya orang yang sedang menjalani haid, sedang dalam kondisi haid, ini mengisyaratkan bahwasanya bukanlah wanita yang haid tersebut terhalang dari pahala 100%, tidak. Wanita yang haid, wanita yang sedang dalam berhalangan itu masih berpeluang besar untuk mendatangkan pahala. Penulis menyebutkan satu, yaitu sabar. Yang kedua adalah kita tambah sedikit, agar ketika seorang wanita ini ketika dia menjalani masa haid bisa melahirkan pahala, disebutkan oleh mu'alif itu adalah harus sabar. Yang kedua, agar bisa mendapatkan pahala itu adalah ketika kita meninggalkan ibadah, hadirkan niat untuk mematuhi syariat. Kan sebagian ibadah itu ditinggalkan oleh wanita haid. Jangan bersyukur, alhamdulillah nggak sholat hari ini, bisa begadang nanti malam ya. Tidak akan, tetapi hadirkan niat bahwasanya kita nggak sholat, contohnya kita nggak puasa, itu hadirkan niat untuk mematuhi syariat. Karena syariat melarang wanita yang haid itu untuk sholat. Syariat melarang wanita yang haid itu untuk puasa. Nah, dijalani dengan niatan mematuhi syariat, karena meninggalkan larangan itu adalah bagian dari komponen ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena ketakwaan itu para hadirat terdiri dari 2 unsur. Unsur yang pertama adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kenapa kita mengerjakan ketaatan? Karena kita berharap pahala. Itu unsur pertama pada ketakwaan. Unsur yang kedua pada ketakwaan adalah kita meninggalkan larangan yang telah disebutkan oleh syariat. Kita tinggalkan. Kenapa kita tinggalkan? Karena kita takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 2 komponen ketakwaan, yaitu mengerjakan ketaatan satu, kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ketika wanita haid ini meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dalam rangka niat dia menghadirkan niat, saya meninggalkan ini dikarenakan syariat yang menyuruh, maka dia bisa berpahala. Di dalam kitab Hasyiah Al-Jumal disebutkan, wa tusabul haidu ala tarki ma hurrima 'alaiha. Wanita haid itu bisa mendapatkan pahala dikarenakan dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan untuknya. Dia bisa diberikan pahala. Kapan? Idza qasadat imtitsala syari' fi tarkihi. Apabila dia menghadirkan niat dalam dirinya ketika dia meninggalkan larangan tersebut, enggak dia kerjakan, dia menghadirkan imtitsala syari'. Itu dia menghadirkan niatan dia adalah untuk mematuhi syariat. Ketika azan berkumandang, dia enggak sholat. Kenapa enggak sholat? Karena syariat melarang saya untuk sholat. Maka dia dapat pahala. Ketika bulan Ramadan, kemudian datang haid, dia enggak puasa. Kenapa enggak puasa? Karena syariat melarang saya untuk berpuasa. Kalau seandainya saya dalam kondisi suci, maka saya akan puasa. Maka itu bisa melahirkan pahala. Hadirkanlah niat untuk mematuhi syariat. Tinggal masalah kita para hadirat adalah untuk menghadirkan niat.
yang disebut dengan ihtisab, yaitu berharap pahala. Yang ketiga, agar bisa mendapatkan pahala, disebutkan oleh para ulama adalah yaitu mengerjakan ibadah-ibadah yang tidak disyaratkan untuk bersuci. Karena ada sebagian ibadah diperbolehkan dalam kondisi apapun. Baik dia dalam kondisi haid, kondisi junub dan yang lain diperbolehkan. Salah satunya adalah berzikir. Berzikir itu adalah boleh di dalam semua kondisi. Zikir ini adalah ungkapannya ringan, akan tetapi di timbangan sangat berat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisan, ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan. Thaqilatani fil mizan, akan tetapi sangat berat di timbangan. Semua amalan kita yang kita kerjakan hari ini, keesokan hari, yang kemarin, itu akan ditimbang. Apapun, terlepas dari buruk atau baiknya. Oleh karenanya Allah mengatakan, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi'i syatir radiyah. Barang siapa yang timbangannya berat, faman thaqulat mawazinuhu, timbangan kebaikannya berat, maka dia fahuwa fi isyatir radiyah, maka kehidupannya dia berada dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Tapi kalau ringan, fa ummuhu hawiyah. Ungkapan tersebut, apa itu yang ringan untuk diungkapkan akan tetapi sangat berat di timbangan? Isilah hari-hari kita dengan subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Diisi hari-hari kita meskipun kita enggak salat, akan tetapi lisan kita tetap berzikir subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim, atau zikir-zikir yang lain. Maka kita harus mengerjakan ibadah yang itu tidak disyaratkan harus bersuci. Berkata baik, apakah disyaratkan untuk bersuci? Tidak. Berbakti kepada kedua orang tua, apakah disyaratkan untuk bersuci? Tidak. Bersedekah, apakah disyaratkan bersuci? Tidak. Karena ada sebagian, nanti akan kita sebut, sebagian ibadah yang itu terlarang bagi wanita haid. Para hadirat dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi ada 3 faktor, 3 pintu agar seorang haid itu, wanita haid itu bisa mendapatkan pahala. Yang pertama, dia menjalani dengan sabar. Yang kedua, ketika meninggalkan larangan seperti sholat dan puasa, hadirkanlah niat untuk mematuhi syariat. Dan yang ketiga adalah perbanyak ibadah-ibadah yang tidak disyaratkan untuk bersuci. Sebagai tambahannya, ketika dalam kondisi ini tetap kelola waktu dengan baik, jangan sampai lalai. Jangan dijadikan waktu ini adalah waktu untuk lalai kepada Allah. Karena kalau sekiranya seseorang itu lalai, maka ketika suci itu telah datang, maka akan sangat susah untuk membangkit lagi. Karena selama siklus tersebut dia jauh dari Allah, kemudian suci, maka akan sangat susah untuk bangkit. Kalau sekiranya datang futur, maka kerjakanlah hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli amalin syirratun. Ketahuilah, di setiap amalan itu ada masa semangatnya. Ada masa semangat di setiap amalan. Entah itu baca Al-Quran, ada waktu-waktu kita semangat. Atau salat sunnah, ada waktu-waktu kita semangat. Walikulli syirratin fatratun. Dan ketahuilah, ketika fase semangat ini, kita akan mengalami fase, bisa jadi datang futur, sedang turun. Faman kanat, bagaimana solusinya? Faman kanat fatratuhu ila sunnati,
barang siapa yang ketika dia futur itu adalah kepada sunnahku. Artinya ketika dia futur, dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Futur berat untuk baca Al-Quran, pindah kepada amalan sunnah yang lain, itu maksudnya. Faqad aflaha, maka dia telah beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Barang siapa yang masa futurnya tidak kepada sunnah Nabi SAW, itu maka dia binasa. Kenapa bermaksud sedang futur? Itu bukan solusi. Solusinya adalah ketika kita futur terhadap suatu ibadah, sedang lemah terhadap suatu ibadah, maka pindahlah ke ibadah yang lain. Jadi mutar-mutar ibadah, itulah orang yang beruntung. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, dalam keadaan safar, seorang istri tetap membutuhkan kehadiran suaminya, khususnya ketika mengalami hal-hal yang dapat menekan jiwa atau semisalnya. Kita baca yang keempatnya, karena inilah hikmah mahram dalam safar. Yang keempat, pentingnya kehadiran mahram dalam safar bagi wanita, terutama ketika mengalami suatu masalah. Faedah yang ketiga dan faedah yang keempat ini adalah hikmah mahram dalam safar. Kalau kita lihat ada wanita, kemudian ada safar. Allah itu menciptakan wanita secara kodrat itu adalah lemah. Kemudian lemah ini akan bisa bertambah lemah dalam kondisi-kondisi tertentu. Lemah semakin lemah. Itu seperti dalam kondisi hamil, kondisi menyusui, atau kondisi haid. Lemah ditambah lemah. Dan kalau kita lihat para hadirat tentang safar, safar itu adalah berat. Beliau SAW mengatakan tentang safar, bagaimana beliau mengatakan, as-safaru qit'atun minal azab. Bahwasanya safar itu adalah potongan dari azab berat. Kenapa? Yamna'u ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Yaitu makan untuk minum itu tidak bisa normal. Itu untuk tidur dia, untuk makan dia, untuk minum dia, itu adalah tidak normal. Kadang misalnya di dalam sehari dia tidur cuma setengah jam karena safar. Ini adalah kriteria safar itu berat. Sedangkan wanita itu lemah. Sehingganya syariat para hadirat memperhatikan, yaitu melindungi kaum wanita. Dikarenakan dia lemah dan akan menjalani suatu aktivitas yang sangat berat, yaitu safar, maka disyariatkan adanya mahram. Itulah hikmahnya. Kalau sekiranya saya sanggup untuk safar, tidak perlu butuh mahram, apakah boleh safar tanpa mahram? Tetap jawabannya tidak. Karena adanya yang kita sebutkan tadi untuk melindungi dan segala macam itu adalah hikmah. Hikmah itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Yang jelas, seorang wanita tersebut tidak diperbolehkan safar kecuali dengan mahramnya. Faedah yang kelima, beliau mengatakan, secara psikis wanita sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang meskipun sudah sering dialami. Ini wanita yang tahu ya. Semisal haid, hamil dan nifas. Kemudian beliau memberikan pengarahan. Maka siapapun yang berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka, penting untuk memperhatikan hal ini. Yaitu dia dalam kondisi haid ataupun nifas. Yang keenam adalah wanita itu senang bila dimanja. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menangis ketika Nabi SAW masuk ke tendanya karena ingin dihibur atas apa yang ia alami.
Aisyah menangis enggak kisahnya? Aisyah menangis. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan hiburan berupa inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Sesungguhnya haid ini adalah sebuah keputusan yang kita, yaitu wanita, tidak bisa berlepas diri darinya. Faedah yang keenam ini para hadirat, ini adalah bentuk muamalah yang baik di antara suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai suami, pergaulilah istri itu dengan baik, dan si istri pun juga demikian. Bergaul dengan suaminya dengan cara yang baik juga. Sehingganya suami yang terbaik itulah suami yang bermuamalah dengan istrinya dengan muamalah yang baik. Khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan istri yang terbaik tentunya bagi suaminya adalah istri yang bermuamalah dengan muamalah yang baik juga. Oleh apabila antara suami dan istri ini terjadi sikap saling tidak peduli, dah biar saya lah. Nangis lah seorang. Suami dalam kondisi butuh bantuan. Alamilah seorang. Itu adalah saling cuek, saling tidak perhatian. Maka ini adalah bentuk su'ul mu'asyarah, kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Itulah salah satu bentuk buruknya muamalah antara suami dan istri kalau masing-masing kedua belah pihak ini tidak memperhatikan kondisi yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kondisi Ummul Mukminin. Iya. Ketika Ummul Mukminin dalam kondisi haid, beliau datang. Kemudian beliau datang untuk menghiburnya. Ini adalah suatu keputusan Allah bagi wanita dari keturunan Nabi Adam. Faedah yang ke-7 dan yang ke-8. Ini adalah berkaitan dengan fikih ketika wanita itu sedang umrah atau sedang ihram dan mengalami haid. Bagaimana? Haid bukan penghalang untuk meneruskan ibadah haji dan umrah. Jadi tetap melakukan amalan umrah atau haji. Kedelapan, haid tidak menghalangi wanita untuk menjalankan manasik haji dan umrah kecuali tawaf. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, amalan umrah itu kan ada namanya ihram, ada namanya tawaf, ada namanya sa'i. Itu untuk umrah. Kalau sekiranya seorang wanita dia umrah, qadarullah datang halangan, maka dia tetap ihram meskipun dalam kondisi haid. Dia tetap dia tetap sa'i, yaitu antara Safa dan Marwah meskipun dia sedang haid. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah tawaf. Tawafnya kapan? Tunggu dulu kalau suci. Dan begitu juga amalan ibadah haji. Ada namanya ihram, ada namanya tawaf, ada namanya sa'i, ada namanya wukuf di Arafah, ada namanya bermalam di Muzdalifah, ada namanya melempar jumrah. Nah, semua yang kita sebutkan tadi boleh dilakukan oleh wanita haid kecuali satu, yaitu tawaf. Itu aja. Sisanya bagaimana? Sisanya silahkan seperti orang mengerjakan yang orang suci. Sehingganya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqdi ma yaqdil haj, yaitu kamu kerjakan sebagaimana orang lain mengerjakan ibadah haji kecuali satu, yaitu masalah tawaf ini. Kalau sekiranya tidak suci-suci Pak Ustaz, pesawat Garuda besok akan pulang ke Indonesia. Jadi alun bisa membawa bu umrah atau belum bisa membawa bu haji.
Nah, kata para ulama, kalau sekiranya itu rombongan safar kita akan berangkat dan kita pun belum suci, maka bagaimana solusinya? Para ulama mengatakan fattaqullaha mastata'tum, yaitu bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan, yaitu diperbolehkan tawaf meskipun dalam kondisi haid. Catatannya apa? Catatannya kalau sekiranya suci itu belum datang dan rombongan safar kita akan berangkat. Tapi kalau sekiranya masih ada jeda yang lama, tunggu suci dulu, kemudian nanti tawaf ketika suci. Faedah yang terakhir, ini pendapat beliau, wanita haid boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, kecuali menggunakan pembatas semisal kaos tangan. Kalau sekarang itu adalah membaca Al-Quran melewati aplikasi di HP, maka juga boleh. Karena apa alasan beliau? Karena membaca Al-Quran termasuk amal ibadah haji, dan Rasulullah SAW tidak melarang untuk melakukannya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah terhadap wanita haid hanya tawaf. Dan baca Al-Quran, kata beliau, adalah amalan ibadah haji, dan beliau SAW tidak melarang. Ini membuktikan, kata beliau, bahwasanya boleh bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran, akan tetapi mushafnya tidak disentuh. Kalaupun mau menyentuh, maka pakailah sarung tangan. Ini maksud faedah yang ke-9. Tapi para hadirat dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini masih berkaitan dengan masalah haid ya. Ini berkaitan dengan masalah darah istihadah. Kalau tadi berkaitan dengan masalah haid, sekarang berkaitan dengan masalah istihadah. Hadis yang ke-27. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, masih dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau radhiyallahu taala anha mengatakan, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaishin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ummul Mukminin mengisahkan, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaishin, datang Fatimah bintu Abi Hubaishin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini mengeluhkan apa yang ia alami. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athuru. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sering mengalami istihadah, fala athuru, dan tidak pernah suci bersih. Afa ada'u shalah, wahai Rasulullah, kondisi yang seperti ini, apakah boleh bagi saya untuk meninggalkan solat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, jangan tinggalkan solat meskipun engkau dalam kondisi istihadah, bukan haid ya. Kenapa? Beliau mengatakan, innama dzalika irqun wa laisa bihaidin. Karena darah istihadah itu adalah darah penyakit, bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'i shalah. Nah, boleh bagi kamu untuk meninggalkan salat kalau sekiranya haid itu telah datang. Fa idza adbarat, kalau sekiranya haid tersebut telah pergi, faghsili anki dam thumma salli, maka cuci darah tersebut kemudian solat. Para hadirat dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Ini adalah petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita yang mengalami istihadah. Apa itu istihadah? Para ulama mengatakan istihadah itu adalah darah, mohon maaf, yang keluar dari kemaluan selain waktu haid. Yang pertama, hadis ini menyebutkan rincian hukum berkenaan dengan haid. Ya. Yang kedua adalah diperbolehkan bagi seorang wanita bertanya tentang masalah kewanitaan yang spesifik. Ini adalah masalah darah istihadah kepada laki-laki yang bisa menjaga kehormatan diri maupun kehormatan orang yang bertanya. Ini sudah kita bahas. Yang ketiga, orang yang mengalami sesuatu yang tidak dia ketahui hukumnya, dia nggak tahu hukumnya. Fatimah binti Abi Hubeish, apakah tahu hukum tentang masalah istihadah? Jawabannya tidak. Hendaknya ia menanyakan hukumnya. Sehingga beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara langsung, boleh langsung, maupun mewakilkan atau dititip pertanyaan. Kalau pertanyaannya dititip, maka harus diperhatikan dua hal. Hal yang pertama adalah terpercaya secara agama. Yang kedua adalah bisa dipercaya dari sisi pemahaman. Dua-dua ini penting. Kalau sekiranya pemahamannya kurang, bisa jadi dia sangat taat sekali, akan tetapi dia kurang dalam pemahaman. Ustadz mengatakan A, nanti dia sampaikan C. Itu jauh sekali. Oleh karenanya ketika kita ingin menitipkan pertanyaan, perhatikan dua hal. Yang pertama, lihat dari sisi agama. Yang kedua adalah lihat dari sisi pemahaman dia. Karena ini sangat penting, karena dia akan menyampaikan ulang kepada kita yang menitip pertanyaan tadi. Yang keempat, sifat malu pada wanita hendaknya tidak menjadi penghalang untuk mempelajari ilmu. Ini pun juga sudah kita bahas pada hadis yang ke-24. Yang kelima, di dalam hadis ini terdapat nilai pendidikan berupa sifat amanah. Karena untuk masalah ini, karena wanita sendiri yang tahu dengan waktu-waktunya, kapan dia haid, wanita itu yang tahu. Sehingganya beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan, memberikan hukum, kesimpulan hukum kepada wanita yang bertanya tadi. Yang keenam, ada perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Dari mana? Darah istihadah adalah darah penyakit dan biasanya keluar hanya sedikit. Itu perbedaan yang pertama. Yang ketujuh, wanita yang mengalami istihadah tidak wajib mandi setiap hendak salat. Mandi besar hanya diwajibkan ketika berakhir siklus haidnya. Wanita yang mengalami istihadah, yaitu keluar darah di luar waktu haid, dia tetap salat. Bagaimana? Apakah mandi setiap salat? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tawaddai likulli salatin, yaitu engkau berwudu setiap salat. Yaitu caranya adalah dibersihkan dulu. Kalau dia menggunakan, mohon maaf ya, menggunakan penghalang, maka penghalang tersebut dibuang dulu. Istinja, dibersihkan. Kemudian setelah bersih, kemudian dia langsung berwudu dan langsung salat. Langsung. Beda dengan wanita suci. Kalau wanita suci setelah berwudu, boleh dia menunda agak setengah jam? Jawabannya boleh. Sedangkan wanita yang mengalami ini karena darah terus keluar, ketika dia berwudu dia langsung salat. Kalau dia tunda lagi, maka ulang wudu lagi, bersihkan lagi. Tapi kalau sekiranya dia langsung
maka darah yang keluar ketika dia salat itu dimaafkan. Karena Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Udah, ini yang saya mampu, maka salat. Begitu juga orang yang memiliki penyakit diabetes itu, mohon maaf, itu tidak bisa berlepas diri dari pipis, terus dalam kondisi pipis terus. Maka juga demikian statusnya, bersihkan, kemudian berwudu dan langsung sholat. Adapun yang keluar ketika dia sholat, maka itu dimaafkan. Yang kedelapan, udah kita sebutkan tadi, wanita yang mengalami istihadah wajib membersihkan darahnya setiap kali masuk waktu sholat. Iya, setiap kali masuk waktu sholat. Kemudian berwudu, langsung sholat. Yang kesembilan, wanita yang mengalami istihadah bisa menghitung masa haidnya dengan beberapa cara. Bagaimana cara membedakan antara istihadah dengan darah haid? Ini kaidah penting. Beliau memberikan 3 solusi agar kita bisa membedakan antara darah istihadah dengan darah haid. Yang pertama, jika dia sudah memiliki siklus yang teratur sebelum mengalami istihadah, maka ia bisa menjadikan siklus tersebut sebagai standar untuk menghitung jumlah hari haidnya. Contohnya, mohon maaf ya, contoh aja. Dia haid siklusnya normal, 7 hari, atau 8 hari, atau 9 hari, atau 10 hari. Normal. Selama 10 hari dia. Kemudian, di hari ke-11 masih ada darah. Atau di hari ke-12 ada darah. Maka ketahuilah itu adalah darah istihadah. Gampang. Itu kita kembalikan kepada berapa biasanya kita mengalami haid. Atau 5 hari, atau terserahlah, atau 11 hari. Kaedahnya, apabila darah itu keluar di luar waktu haid yang biasa kita alami, maka hukumlah dia sebagai darah haid. Tetap solat Ustaz? Iya, tetap solat. Meskipun ada darah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau sekiranya tidak ada siklus yang normal, atau dia belum punya waktu, nggak tahu dia entah berapa, entah kadang 3, entah kadang 7, nggak jelas Ustaz. Atau dia nggak pernah, ini baru pertama kali, nggak tahu dia. Maka solusi yang kedua agar bisa dibedakan antara darah istihadah dan darah haid ini adalah dikembalikan kepada ciri-ciri. Kalau tadi dikembalikan kepada waktu. Yang kedua, dikembalikan kepada ciri-ciri darah. Bagaimana? Darah haid biasanya cenderung berwarna lebih gelap, yaitu merah kehitaman, kental, lebih padat, dan berbau. Ini adalah ciri-ciri darah haid. Sedangkan darah istihadah itu adalah darah yang seperti biasa, darah warna merah. Gampangnya ini aja, lihat kepada ciri-ciri. Kalau sekiranya ada bau, ada kental, kemudian ada merah kehitaman, maka ketahuilah ini adalah darah haid. Jangan solat. Kalaupun sekiranya solat, solatnya tidak sah. Kalau sekiranya sifat darah ini tidak ada, maka hukumlah dia sebagai darah istihadah. Nggak ada bau, darahnya seperti darah biasa warna merah, maka itu namanya darah istihadah. Solusi yang ketiga kata beliau, tadi dikembalikan kepada kebiasaan. Kalau nggak ada kebiasaan, dikembalikan kepada ciri-ciri. Yang ketiga, nggak ada kebiasaan dan nggak tahu ciri-ciri. Entah darah haid ini, entah darah istihadah. Bagaimana? Beliau mengatakan, wanita yang siklus haidnya tidak teratur, itu yang pertama.
dan sulit membedakan sifat darah. Kayaknya untuk masalah warna semua orang bisa tahu ya, ini warna hitam, ini warna merah. Ini bau, ini tidak. Anggaplah dia nggak bisa membedakan. Bisa jadi dia mata dia ada itunya. Bagaimana caranya? Hendaknya dia melihat siklus haid ibunya. Tanya ibunya berapa hari. Atau saudarinya. Atau kerabat dekatnya. Kemudian menjadikannya sebagai standar. Kalau sekiranya apa? Itu tidak teratur siklusnya dan dia tidak bisa membedakan darah, maka dikembalikan kepada siklus ibunya. Kalau tidak, dikembalikan kepada saudarinya. Tanya saudarinya. Kalau tidak, dikembalikan kepada kerabat dekatnya, kemudian baru menjadikan standar. Tanya ibu, 11 hari. Maka hukum juga 11 hari. Di luar 11 hari masih ada darah, maka hukumi darah istihadah. Ini berkaitan dengan masalah darah istihadah. Bahwasanya darah istihadah itu tidaklah menggugurkan sholat. Darah yang tidak ada kewajiban untuk sholat itu adalah darah haid. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan sedikit lagi. Yang namanya darah haid ini ketika suci adalah harus mandi. Bagaimana mandi? Tata cara mandinya itu adalah hadis yang ke-28. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza adbarat faghsili ankid dam thumma shalli. Apabila sudah berlalu masa haidmu, maka mandilah. Bersihkan darahmu kemudian salat. Perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum kita masuk ke hadis yang ke-28, perkataan beliau, "Tsumma shalli", maka salatlah. Kalau kita lihat wanita yang haid terhadap salat, maka ada yang namanya salat yang telah berlalu. Salat yang telah berlalu, maka itu tidak diganti. Sedangkan dia bersih, dia suci dalam kondisi ketika waktu zuhur atau ketika waktu asar contohnya. Dia suci ketika waktu asar. Maka jelas ya, dia sholat asar dan seterusnya. Maghrib, isya dan seterusnya. Adapun zuhur, apakah dia mengganti? Kasusnya dia suci ketika waktu asar. Jelas dia sholat asar dan waktu seterusnya. Apakah dia mengganti zuhur? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan iya sholat zuhur. Kenapa? Karena antara waktu zuhur dan waktu asar itu adalah waktunya gabung. Bagi orang yang memiliki uzur. Seperti orang yang musafir ada uzur. Ketika dia mau sholat asar, maka dia juga sholat zuhur terlebih dahulu. Kaedahnya, kata sebagian ulama, apabila waktunya adalah waktu jamak, dia suci di waktu jamak sholat maksudnya, maka dia sholat 2 sholat. Zuhur, kemudian asar, atau maghrib dan isya. Ini pendapat sebagian ulama. Akan tetapi pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak. Dia hanya sholat asar saja. Kenapa? Ketika waktu zuhur itu dalam kondisi suci atau tidak? Tidak suci. Sehingga kewajiban tersebut telah gugur seperti gugurnya salat-salat yang telah berlalu. Beda dengan orang yang musafir. Orang yang musafir itu adalah dalam kondisi suci sehingga dia salat zuhur dan asar. Sedangkan wanita haid itu adalah wanita yang tidak suci sama sekali, jadi tidak ada kewajiban untuk
salat ketika waktu zuhur tadi. Sehingga ketika dia suci di waktu asar, maka dia hanya salat asar saja tanpa salat zuhur. Ketika dia suci di waktu isya, maka tidak ada kewajiban untuk salat maghrib karena telah berlalu dan telah gugur. Dia hanya salat isya. Ketika salat subuh, apakah salat isya juga? Tentu jawabannya tidak, karena isya dan subuh itu tidak dijamak. Itu adalah pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya wanita yang suci di waktu asar itu tidak mengganti salat zuhur. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, satu hadis lagi. Ini berkaitan dengan masalah mandi, karena kewajiban wanita yang telah suci itu adalah mandi. Bagaimana tata caranya? Hadis yang ke-28 masih diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, An Aisyah anna Asma'a sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid. Bahwasanya dari Aisyah anna Asma, bahwasanya Asma radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara mandi pasca haid. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu fatuhsinu tuhur. Hendaknya salah seorang di antara kalian menyiapkan air disertai daun bidara. Itu yang pertama. Kemudian dia berwudu dengan sempurna. Sediakan air, kemudian berwudu seperti wudu untuk salat. Ini yang afdalnya ya. Thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan syadidan hatta tablugha syu'unu ra'siha. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya sambil memijit kepalanya hingga air tersebut membasahi kulit kepala. Sediakan air, kemudian wudu, kemudian tuangkan air di kepala, kemudian kepala tersebut dipijit. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatahharu biha." Kemudian beliau mengatakan, setelah dituangkan air ke kepala, ambillah sepotong kapas, kemudian membersihkan diri dengannya. Faqalat Asma, kemudian Asma bertanya lagi, kaifa tatahharu biha? Bagaimana cara membersihkannya? Faqala subhanallah tatahharina biha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, ya bersihkan saja. Faqalat Aisyah ka'annaha tukhfi dzalik. Beliau mengatakan, sepertinya Asma belum paham. Karena bertanya, bagaimana dengan kapas membersihkan ya Rasulullah? Sepertinya Asma belum paham. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kamu usapkan ke tempat keluarnya darah. Tataba'ina athara dam, yaitu kamu usapkan ke tempat keluarnya darah. Wasa'alathu an ghuslil janabah. Dan kemudian Asma ini bertanya lagi tentang mandi janabah. Ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Asma. Mandi haid, setelah haid satu, kemudian mandi janabah satu. Bagaimana caranya? Faqala ta'khuzu ma'an fatatahharu fatuhsinu tahur au tablughat tahur. Sama, sediakan air. Ada air bidaranya di sini untuk mandi junub, tidak. Sedangkan untuk berkaitan dengan haid ada. Fatatahharu fatuhsinu tuhur, yaitu berwudu secara
sempurna. Summa tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu hatta tablugha syu'uni ra'siha summa tufidi 'alaiha al-ma'. Hendaknya salah seorang dari kalian menyiapkan air disertai daun bidara juga, lalu berwuduk dengan sempurna. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya sambil memijit kepala hingga air membasahi kulit kepala. Kemudian menuangkan air ke atas kepalanya kembali. Beliau sallallahu radhiyallahu anhu mengatakan, wanita yang paling baik adalah wanita Ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya dan mempelajari agama. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini adalah tata cara yang sempurna ya. Pembahasannya adalah tata cara yang sempurna. Karena mandi itu ada dua. Mandi standar absah, ya sudah sah. Kemudian mandi yang sempurna. Kalau untuk sah yang penting badan kita, seluruh tubuh kita telah terkena air, maka itu sah. Sedangkan yang sempurnanya adalah seperti yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Asma, yaitu siapkan air, kemudian berwuduk secara sempurna, itu wuduk untuk salat. Kemudian air tersebut dituang ke kepala, kemudian dipijit-pijit, kemudian baru dituangkan air ke sekujur tubuh, maka dia telah melakukan mandi haid, yaitu setelah haid atau janabah secara sempurna. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada 7 faedah hadis ya, Masya Allah. Yang pertama, diperbolehkan bagi wanita meminta fatwa, itu bertanya kepada lelaki yang berilmu. Itu yang pertama, syaratnya sudah kita bahas, yang menjaga kehormatan dirinya meskipun berkenaan dengan hukum wanita yang sangat spesifik. Yang kedua, hadis ini mengajarkan tentang tata cara mandi pasca haid, bahwasanya ini adalah tata cara yang sempurna. Kalau sekiranya tanpa didahului dengan wuduk, sah nggak mandinya? Sah, dengan catatan air telah menyeluruh kepada seluruh tubuhnya meskipun dia tidak berwuduk. Karena wuduk yang disebutkan di dalam hadis inilah kriteria mandi yang sempurna. Yang ketiga, disunahkan bagi wanita untuk membersihkan tempat keluar darah dengan menggunakan wewangian usai mandi pasca haid. Ini insyaallah lanjut terus. Yang keempat, rasa malu hendaknya tidak menjadi penghalang untuk mempelajari ilmu syar'i. Juga sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Yang kelima, penggunaan wewangian pasca mandi juga mengisyaratkan pentingnya membersihkan diri dari segala jenis kotoran, semisal keringat dan semacamnya, dengan catatan masih dalam batas yang diperbolehkan oleh syariat. Yang keenam, bolehnya menyebutkan hal-hal yang secara zat menjijikkan dengan ungkapan yang lugas jika memang tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa yang lugas. Yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sucikan dengan kapas. Apakah Asma paham? Tidak. Siapa yang menjadikan Asma paham? Itu adalah Ummul Mukminin Aisyah dengan kata-kata yang lugas. Yang ketujuh, ini penting. Hadis ini menunjukkan pentingnya peran wanita dalam mengajari sesama wanita. Dengan begitu, rasa malu ketika membicarakan hal-hal yang bersifat privasi wanita tentu tidak akan terjadi. Oleh karenanya pentingnya wanita memahami masalah fakih, bisa memahami kasus-kasus yang itu spesifik dengan kaum wanita, sehingga dia tidak bertanya kepada laki-laki. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, satu lagi, ini masih berkaitan dengan masalah haid tadi. Masalah
flek yang warna kecoklatan, keruh dan coklat ya, sebelum dan sesudah masa suci. Bagaimana caranya? An Ummi Atiyah wa kanat bay'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Dari Ummu Atiyah, wanita yang ikut berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuturkan bahwa kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap, agar kita enggak ragu-ragu bagaimana kaidah dari para sahabiat, kami tidak menganggap cairan yang berwarna kuning keruh dan coklat yang keluar setelah suci itu sebagai darah haid. Ini kaidahnya. Apabila cairan tersebut warna kuning yang keluar atau warna coklat keluar setelah waktu haid, maka itu bukan haid. Tetap solat? Iya, tetap solat. Kalau sekiranya cairan ini kekuningan ataupun warna coklat tadi keluar ketika waktu haid, siklus haid, maka dia dihukumi haid. Contohnya dia 7 hari. Hari kelima berhenti darah, bisa jadi. Adatnya, kebiasaannya berapa? 7 hari contohnya. Hari kelima enggak ada. Yang keluar adalah flek. Maka flek tersebut tetap dihukumi sebagai haid. Kalau sekiranya, kan kebiasaannya 7 tadi itu. Kebiasaannya 7, ada flek di hari ke-8. Maka flek yang keluar di hari ke-8 itu bukan haid. Kapan flek yang dihukumi haid? Apabila flek tersebut keluar di masa haid. Kalau sekiranya flek tersebut keluar setelah suci di hari ke-8, contohnya, atau di hari ke-9, maka flek tersebut bukan dihukumi sebagai haid. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sampai di sini dulu pembahasannya. Atau satu hadis lagi sedikit. Tapi kita lanjutkan sedikit lagi, karena hadisnya enggak panjang. Hadis yang ke-30. Keringanan mandi janabah. Kita lanjutkan satu lagi, hadis ke-30. An Ummi Salamah qalat, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ashaddu dhafra ra'si. Bahwasanya aku adalah wanita yang suka menjalin rambutku. Itu disanggu ya. Afa anquduhu li ghuslil janabah? Apakah aku harus membuka ikatannya apabila aku mandi junub? Karena beliau memiliki rambutnya disanggu. Rasulullah, apakah dilepaskan sanggulan ini? Apa jawaban beliau? Qala la. Tidak perlu untuk dilepas. Tidak perlu. Innama yakfiki antahthi ala ra'siki thalatha hathayatin thumma tufidina alaikil ma'a fatathurin. Tidak perlu untuk melepas sanggulan tadi. Cukup kamu menuangkan air 3 kali ke atas kepalamu. Dituangkan air sebanyak 3 kali. Meskipun ada sanggulan rambut tadi. Kemudian menyiram ke seluruh badanmu. Setelahnya kamu membersihkan dirimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Jadi ini wanita yang memiliki sanggulan rambut, kalaupun ingin mandi junub, itu jawabannya tidak perlu untuk dilepas. Apakah boleh dilepas? Tentu boleh, akan tetapi hukumnya tidak wajib. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah selesai kita membahas ini ya, berkaitan dengan masalah yang ini. Tapi kita cukupkan sampai di sini dulu. InsyaAllah setelah asar kita lanjutkan tentang masalah riba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.